Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PB Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, ngobrol bareng Humas, talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai bersama saya Rahma Utari. Sahabat PB Batam, pada episode Ngobras edisi Ramadan kali ini, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Ijudin Abdissalam, dengan mengusung tema Ramadan dan Kepedulian Sosial. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk dapat menyampaikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahra shiyama lil mu'minin wa khatama bihi syari'atuhu lit ta'iin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du wa ba'da tahiyah nashkurullah ta'ala jami'an ala ni'ami. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, Humas PB Batam beserta para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Semoga kita semuanya dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dirahmati, diberkahi, dicintai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan ngobrol santai, ngobras bersama Humas PP Batam yang akan mengusung tema tentang Ramadan dengan kepedulian sosial. Kita mengetahui Ramadan ini adalah salah satu konsep dan juga metode dari Islam yang mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan sosial yang pada akhirnya menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Ramadan istimewa kali ini, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan COVID dan lain sebagainya sudah sirna lah untuk kita semuanya ya, sehingga kita juga tumaninah, tenang dan bahagia. Bulan suci Ramadan ini sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan pola pendidikan bagi umat Islam untuk dididik, digembleng, dibina, ditempa, dan digojlok untuk menjadi hamba yang mutakin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 184 menyebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah au kama qala wallahu a'lam ay a'lamu bihaqiqatil murad. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak coba kita akan melihat sedikit saja tentang tafsir di dalam surah ini, kemudian nanti bahwa korelasinya ada pada ternyata Allah mau membentuk kita menjadi manusia yang peduli terhadap sesama melalui konsep ibadah puasa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya di sini bermakna ya nida dalam ilmu nausaraf. Maknanya ya di sini adalah bermakna panggilan, litahsis, diususkan. Panggilan kasih sayang. Kalau dalam ayat yang lain ya bunaya, hei manusia. Kemudian ya Rasulullah dan seterusnya, wahai Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Panggilan kasih sayang kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi puasa ini diususkan bagi orang-orang yang beriman, sehingga kalau nanti banyak orang Islam yang tidak puasa pada saatnya nanti, berarti kita tinggal, mohon maaf barangkali tidak bermaksud untuk menjas bahwa mungkin imannya perlu diperbaharui. Karena insya Allah bagi mereka yang melaksanakan bulan puasa, melaksanakan puasa di Ramadan ini, insya Allah imannya baik dan imannya bagus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kalimat kutiba di sinilah lalu kemudian yang nantinya ada pola pendidikan yang ingin Allah tanamkan kepada kita agar menjadi selain bertakwa kita memiliki kepedulian sosial.
Maknanya bagaimana? Kalimat kutiba ini dari akar fi'il madinya kataba yaktubu kitaban. Bermaksud adalah kitab atau buku. Tapi tafsirnya ayfuridu alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Apa pesan yang terkandung di dalam ini? Kalau kita main logika dan main analogi bahwa kutiba maknanya buku. Kalau buku berarti namanya alat belajar, alat tulis. Kalau sudah ada alat tulis berarti ada proses belajar mengajar. Kalau sudah proses belajar mengajar ada namanya lembaga pendidikan. Kalau sudah lembaga pendidikan ada dewan asatidz guru, ada kemudian juga pelajar. Kalau sudah ada pelajar berarti ada gedung pendidikan namanya sekolah. Berarti kata ulama Syekh Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Atusi Al-Hujjatul Islam, beliau menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, sekolah bagi umat Islam. Nah, ketika sekolah sudah terbentuk, maka di dalamnya harus guru sudah ada, pelajar juga sudah ada, maka harus ada kurikulum. Apa nih kurikulum yang mau diajarkan? Nah, kalimat kurikulumnya ada pada kalimat siyam. Siyam wal muradu bisiyam menurut Syekh Abu Hasan, beliau menyebutkan dalam kitab Majalisul Anwar juga disebutkan sod di sini bermakna kalimat siyam ini ada 5 hurufnya, sod, iya, alif, mim, nun. Sod, iya, alif dan mim. Nah, kalimat siyam di sini wal muradu bis sod, yang dimaksud dengan sod adalah sabar, sobar maknanya. Oh, jadi Allah mau mendidik kita di bulan Ramadan ini supaya sabar. Bagaimana kemudian aplikasi dalam kehidupannya? Coba kita lihat. Allah mendidik kita sabar. Biar lapar melilit perut, haus mencekek tenggorokan. Kalau belum waktunya kita dihalalkan untuk makan dan minum, sabar. Sabar. Maka dalam hidup mengajarkan seperti itu tuh. Sabar. Gitu. Mau jadi orang kaya, sabar, ada waktunya. Mau naik pangkat jabatan dan kedudukan, sabar, ada waktunya, kata Allah. Nanti juga kalau sudah waktunya, insya Allah sabar. Kemudian juga ada cerita anekdot ya dalam kehidupan sehari-hari dalam hal masalah sabar. Kalau misalkan, mohon maaf, misalkan dalam berkaitan dengan contoh dalam kehidupan, misalkan semua yang jangankan yang haram, yang halal pun kalau belum waktunya, jangan disentuh itu makanan, jangan diambil itu minuman. Ayam penyet memang halal, tapi habis maghrib. Kemudian teh obeng, teh tarik, teh tang, teh gegep itu halal habis maghrib. Kemudian nasi juga halal habis maghrib. Mohon maaf, hubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga halal habis maghrib. Habis taraweh. Habis taraweh. Mohon maaf Ustaz, habis belum taraweh ya. berkeluarga. Oh, belum berkeluarga ya, baik. Habis taraweh gitu, tenang dulu nafsu amat ya habis maghrib gitu. Selesaikan dulu ibadah ya, baik. Masya Allah, sabar gitu. Mau ada orang ingin naik pangkat jabatan dan kedudukan, akhirnya jilat atas injak bawah, sikut kanan dan kiri. Wah, berbagai macam cara dihalalkan karena ingin tidak sabar gitu. Yang berujung bahwa kemudian nanti kalau tidak sabar, maka kehidupan kita pun tidak akan baik dalam kehidupan sosial kita. Sabar. Kemudian ya, kalimat siam dalam kalimatnya itu ada huruf ya, maknanya yakin. Allah mengajarkan yakin kepada kita agar bahwa kehidupan seseorang, apapun strata sosialnya dan bagaimanapun keadaannya, kalau yakin kepada Allah, apapun itu akan senantiasa menenteramkan. Karena kenapa? Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah kepada Allah sehingga kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ungkapan ulama, keyakinanmu adalah doamu, keyakinanmu itu yang akan terjadi pada diri kita. Yang penting hakul yakin, ainul yakin, benar-benar dalam kalbu kita yakin. Apa yang harus kita yakini? Allah mengajarkan tauhid bahwa sesungguhnya dengan keyakinan hidup menjadi tenang bahwa la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah menggantungkan seluruh persoalan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kenapa harus yakin di sini? Puasa ini puasa ibadah yang sir, puasa yang ibadah rahasia. Kalau sholat kelihatan orang pada sholat juga. Kalau zakat kelihatan apa yang diberikannya. Kalau sedekah pun kelihatan apa yang kemudian disampaikannya. Tapi kalau ibadah puasa, siapa yang tahu? Mbak puasa, saya tidak tahu nanti pada saatnya. Apakah puasa? Bisa saja saya pribadi misalkan ngaku sama orang lain puasa, ketika tidak ada orang makan dan minum.
Atau misalkan pura-pura sambil wudhu, teguklah sedikit gitu airnya gitu ya. Kan nggak ada yang tahu. Jadi puasa itu apa kata Nabi? Kata Allah dalam hadis kutsinya, as-saumuli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala yang terbaik bagi orang yang berpuasa. Kemudian para pemirsa yang budiman, ada kalimat alif. Alif di sini maknanya istiqomah. Allah mengajarkan dalam hidup itu istiqomah. Apa itu istiqomah? Adwamuha wa in qola. Sedikit tapi berkesinambungan. Sesuatu yang kita tekuni, kita nikmati, kita enjoy dalam mengerjakannya. Kalau terus dilakukan, walaupun sedikit tapi terus berkelanjutan, kontinuitas, maka hasilnya akan memuaskan. Dan apa kata Allah, kata Nabi dalam sebuah ungkapannya, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Satu keistimewahan lebih hebat daripada 1000 kemuliaan. Kemudian yang terakhirnya ini yang akan menjadi pokok bahasan kita. Ada kalimat nun. Ada kalimat mim, ada kalimat mim dalam kalimat syam itu. Apa itu mim? Namanya mahabbah. Apa itu mahabbah? Rasa kasih sayang nih. Puasa melatih kita untuk menumbuhkan kepekaan sosial yang pada gilirannya menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Lapar yang kita rasakan, haus yang kita derita, itu sementara sifatnya. Laparmu sebentar, hausmu sekejap. Ketika maghrib sudah datang, lenyaplah hausmu, hilanglah laparmu. Pertanyaan lalu bagaimana dengan saudara kita muslimin yang hidupnya kekurangan atau saudara-saudara kita yang lainnya? Tiap hari mereka kelaparan, sepanjang tahun hidupnya kekurangan. Maka oleh karena itu dengan kita, oh begini rasanya lapar, oh begini rasanya haus, maka timbul kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial terhadap mereka yang hidupnya kekurangan. Akhirnya kita mau berbagi dengan mereka. Nanti ditunaikan dengan zakat fitrah, dengan sedekah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, ini konsep yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam, bahwa ketika benar berpuasanya, ketika sesuai dengan syariat dilakukannya, ketika penghayatannya lebih mendalam tentang puasa yang dilakukannya, insya Allah akan membentuk kesolehan sosial yang pada gilanya menumbuhkan kepedulian sosial. Nah, maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Barangkali itu tentang guru sosial. Iya, itu dia sahabat PPB Batam, sudah kita simak bersama penyampaian mengenai Ramadan dan kepedulian sosial dari Ustadz, dan tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua agar semakin meningkatkan iman dan takwa di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Allah. Baik Ustadz, terima kasih sudah bersedia hadir di Humas, tentunya bersama dengan sahabat PPB Batam yang sedang menyaksikan. Kalau begitu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube PPB Batam. Saya Rahma Utari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan yang sudah terjalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.